surprise kayak apa namanya, maksudnya wah gitu. Sebenarnya sih emang nggak mau dia tahu gitu, tapi kalau misalkan emang udah di shoot kayak gini kan jadi tahu. Alasannya apa sih bikin surprise? Ya aku emang pengen bikin surprise sih, aku pengen bikin surprise kayak apa namanya, maksudnya wah gitu. Kan dia udah terbiasa dengan melihat kayak gini-gini sebelumnya, jadi kalau aku nanti pas lagi hariannya aja. Tapi ya udahlah. Nah ini Mbak Dita ini dia yang ngedesain semuanya dari Cara Bright, dan aku terima kasih banget karena aku suka banget memang. Aku, nah kasih tahu aja nih Mbak detail-detail seperti apa. Iya, jadi waktu pertama kali datang ke sini, memang seleranya itu lebih ke arahnya ke everlasting, elegan gitu. Jadi Europe style lah, arahnya seperti itu. Terus akhirnya kita diskusi kepengenannya kayak gimana, terus mengenai dari tempatnya juga. Nah akhirnya kita dapat satu kesepakatan, oh yaudah yuk kita modelin kayak gini. Jadi nanti surprise banget sih sebenarnya bakalan. Jadi Kalina nanti juga ada surprise juga untuk kalian semua ya, gitu ya. Nah terus untuk dari gaunnya sendiri kita memang fit in ke badannya Kalina, terus memang maunya ke arahnya lebih ke white glamour gitu juga, tapi nggak mau terlalu glamour, jadi memang kita berada di tengah-tengah lah gitu untuk secara desain. Untuk ball gown tetap akan jadi ball gown. Melihat nanti Dari venue-nya besar iya, ya, karena venue-nya gede, terus jadinya kalau misalnya pakai yang mermaid atau pakai yang kecil nanti kekecilan nggak gitu bagus, kurang megah gitu. Nah untuk dari veilnya sendiri kita memang setup veilnya itu panjang sama ekornya juga panjang banget. Mungkin kalau teman-teman bisa kelihatan nggak ke sini? Nanti aja Ya, satu-satu. Wawancara nah dulu aja. itu ekornya juga panjang, sama untuk veilnya juga panjang kurang lebih 3 meteran lebih ya untuk veilnya. Kalau untuk ekornya sendiri kurang lebih 2 meteran seperti itu. Ini tapi busana ini diperuntukkan untuk yang sesi Keberapa? apa? Untuk resepsinya, untuk resepsinya. Jadi jujur ya, aku tuh waktu aku kecil aku tuh pengen banget yang namanya menikah tuh menggunakan gaun putih gitu. Ya alhamdulillah sekarang terwujud, dan memang ini kayak apa impian aku banget. Jadi sebenarnya aku tuh kayak suka yang elegan tapi simple gitu. Jadi nggak terlalu yang gimana. Cuma mungkin memang akhirnya jadinya ya tetap luas juga sih gitu. Cuma ya kalau misalkan bisa dilihat bukan yang apa sih, nggak mau terlalu banyak detailsnya sih gitu. Dan kayak gini, kenapa aku kayak pakai veil kayak gini, lebih apa ya nggak kayak lebih manis sih ujung-ujungnya, jadi gitu. akhirnya lebih princess banget gitu, kayak benar-benar kita mau jadiin queen of the day gitu. Jadi kayak gini, kayak dulu aku seneng banget nonton Cinderella, emang kebawa kali ya gitu, karena udah tua juga sih, jadi buat ngewujudin semua. Jangan ketawaan gitu. Ada ibarat kayak gini nih, padahal dia juga yang nyuruh sebesar ini, padahal aku tuh tadi pengen yang kecil, kata jangan Kak kekecilan gitu. Akhirnya ya udahlah, dan memang jujur waktu aku kecil tuh aku seneng banget nonton kayak Cinderella kayak gitu-gitu, terus kayak berharap kayak pakai baju yang seperti itu gitu. And my dreams come true saat aku nikah sama Mas Vicky. Butuh waktu berapa lama mempersiapkan si gaun ini, Mbak? Waktunya sebenarnya dikasihnya rada singkat sih. Jadi kan sebenarnya kan tadi kayaknya mau tanggal 21 Februari kemarin, Betul. tapi karena berhubung diundur, akhirnya dia seneng banget karena akhirnya Iya. ada detail-detail yang bisa dikerjain lagi ya kan? Iya, karena memang agak singkat. Terus jadinya waktu kemarin pas diundur aku bilang, "Yeay, Kalina, kayaknya aku bisa tambahin ini Dia ya." seneng Gitu. sini kan. Jadi yang namanya kita kalau lagi ngedesain ya, kita kayak pengennya kan maksimal. Terus udah gitu biasanya kalau udah ngeliat baju kayak kayaknya ini kurang, tambahin gitu. Jadi aku punya waktu lebih banyak dan aku bisa lebih maksimal. Aku senang banget sih. Ada 2 bulan mungkin durasinya? Almost ya, kurang sih tapi Kurang dari kurang 2 dari bulan. 2 bulan. Kurang dari 2 Iya, dan bikinnya juga dari awal. Jadi dari mulai ukur, terus mulai bahan, mulai jadi, terus mulai fitting gitu. Dari semuanya yang ini paling susah atau gimana menurut? Enggak sih, Kalina nggak Kan susah. terlalu simple ya, karena simple sebenarnya. Iya, nggak susah. Dan juga memang karena orangnya mungkin karena kita taste-nya sama, jadi kita bisa nyamain gitu. Jadi lebih gampang. Sebenarnya ini jadi kayak baju pengantin ini sebenarnya harusnya kan seleranya aku kan satu kepala, tapi jadi 3 kepala, saya, dia sama tuh satu. Ada berapa gaun sih nanti yang akan digunakan, apa cuma ini aja atau gimana? Kalau misalkan untuk resepsinya kan aku ada 2, nanti ada after party-nya aku ada 1 pakai dari Mbak Dita juga. Jadi dream come true juga nggak sih kayaknya? Dreams come true, dan mudah-mudahan memang udah
karena gini, perjuangan untuk menuju pernikahan ini kan nggak mudah. Walaupun pembicaraan di luar itu seperti apa, tapi yang pasti yang tahu kan kita. Jadi berharap banget memang semua impian aku terwujud dan memang ini pernikahan yang terakhir. Bismillah. Nah, Kalina mungkin waktu udah pakai baju ini pas ngaca seperti apa sih? Seperti apa ya? Nggak tahu ya. Apa kayak kan yang menilai bukan saya, kan yang menilai kan orang yang melihat gitu. Perasaannya melihatnya jadi auranya jadi lebih keluar atau lebih seperti Jujur aku seneng banget karena memang apa yang aku mau sesuai dengan apa yang mau, sesuai dengan apa yang aku bayangkan gitu. Walaupun sebenarnya di awal jujur ya simple banget yang aku mau, bener-bener nggak ada yang pakai apa namanya Mbak? Pakai lace, pakai Yang dalam-dalam oh petticoat. petticoat gitu. Aku nggak mau yang pakai petticoat, maunya yang biasa aja. Terus yang di sana bilang pakai petticoat kan biar lebih besar karena ruangan besar gini. Oke, ya udah. Terus yang ini nambahin ini. Akhirnya makanya aku bilang ini 3 kepala nih yang bikin ini gitu. Tapi hasilnya bagus dan aku puas banget sih. Alhamdulillah. Thank you. Mungkin beratnya berapa sih tadi Kalina bilang ini kayak berat banget gitu Mbak. Iya, berat sih. Biasa kalau gaun pengantin yang ball gown itu kalau emang udah full dan bahannya juga lumayan ya untuk dari glitternya dan batu-batu permatanya terus Swarovski-nya itu kurang lebih bisa sampai kayak 20-an lebih. Hampir 30 gitu. Wah, ngejim. 20 kiloan lah kurang lebih. Dan ini ntar dia lihat gitu bilang katanya nanti ada yang aku tambahin lagi. Ini dari total keseluruhan ya, cuman kan kalau misalnya di badan memang berasanya ya agak berat aja, tapi mungkin nggak seberat kalau kita lagi gendong bajunya gitu. Ya dibilang almost 20-an termasuk sama dalemannya gitu. Petticoatnya yang Iya, dan perintilan-perintilan lainnya gitu. Tapi pas Kan tadi bajunya kamu mewah banget nih ya. Hmm. Budgetnya berapa sih Kak Kalina yang di ini? nggak usah ya. Berapa? Misalkan Ratusan kah? Iya. Jadi kalau misalnya di kita itu ada range-nya di sekitaran 60-an biasanya kalau untuk bikin yang lumayan mewah gitu. Untuk sandal Kak Kalina sendiri ini berapa nih? Di atas 60 kah atau biasanya Di atas 100-an. 100 juta? ada. Wow, ratusan berarti ya? Ratusan juta ya Mbak? Iya, gitu. Ini panjangnya berapa? Panjang. Nah, kalau untuk dari panjang tadi aku udah sebut sebelumnya itu ada sekitaran 2 meteran. Kalau untuk gitu. Mbak, berarti ini termasuk yang paling agak mahal untuk dari semua ini. Yang bikin Ini pernah dibuat, ini paling mahal atau gimana? Iya. Sebenarnya hampir sama sih, hampir sama karena kita kan lihat dari bahan pemakaian gitu. Cuma memang Kalina itu kepengennya tuh sangat simpel tadi awalnya gitu. Justru malah aku yang bujukin kayak udah jangan terlalu simpel, ayo kita bikin yang gini gitu. Jadi memang kita range-nya lebih ke mewah sih gitu pengennya. Cuman tetap aku masih akan berusaha untuk menjaga kesimpelan dari kemurnian hatinya yang kepengen supaya tetap masih elegan gitu. Pengennya lebih ke flawless. Dengan busana ini nanti padu-padannya dengan busana Vicky seperti apa? kalau laki-laki biasanya kan jas ya. Udah itu aja sih. Pakai jas yang warnanya senada aja. Biasa sih cowok lebih simple, lebih gampang kalau cowok tinggal menyesuaikan sama Kalinanya. Dengan gaun ini emang konsep resepsinya sendiri akan seperti Wah, apa? kalau konsepnya kan udah dikasih tahu sama Mas Vicky, dia juga, aku juga belum tahu nih, dia bilang katanya ada nanti di sana ada gladiator, ada kuda-kuda, apa sih ya? Kan kayak gitu. Aku juga nggak ngerti, kadang-kadang gini, kita sendiri tuh suka nggak tahu sampai pas udah mendekati hari H baru dia ngasih tahu. Itulah Vicky Prasetyo, kadang-kadang dia bikin kayak surprise sendiri, padahal sebenarnya nggak mau surprise, cuma ya udah, akhirnya kita yang kaget sendiri gitu. Gitu. Nah kayak gini juga sekarang aku kan pakai kayak crown gini, itu kayak mimpi kecil aku jadi kayak kayak princess gitu ya, makanya kayak aku bilang karena Cinderella kayak gitu-gitu juga. Alhamdulillah sih terwujud. Kenapa aku pengen pakai ini, sebenarnya aku juga pengen pakai yang lebih kecil, cuma yang sebelah saya jangan yang terlalu kecil, pakai paling nanti nego, liatin aja. Soalnya demen dandaninnya karena udah cantik, terus kayak Barbie tinggi pula kan, jadi kayak kita dandaninnya tuh kayak aduh asik gitu. Ini saya nggak boleh loh pakai sepatu, nggak boleh. Kak Kalina mungkin untuk make sure aja, insya Allah jadi ya 21 Maret Ya? Udah lewat sayang. pernikahannya. 13. Jadinya tanggal 13. Jadi harus jadi, maksa banget jadi. Kalau Kalina itu pernikahan Kalina berarti itu langsung ke resepsi dan juga akad nikah di tanggal 13 Maret itu. Akadnya di sore, Resepsinya insya Allah resepsinya di malam.
Itu tadi dibilang ruangannya besar, turun gitu. Di mana sih? Sebenarnya Kak, kalau bukan nggak- ruangan sih, sebenarnya kita tuh outdoor. Jadi kita udah siapin venue-nya itu 2 tempat ya, kalau misalkan amit-amit sampai hujan kita ada indoornya. Tapi kalau mudah-mudahan nggak hujan ya kita pakai outdoor. Jadi outdoor itu memang besar banget. Jadi memang benar sih yang kata Baby juga bilang, Baby itu kan adiknya Mas Vicky. Kalau misalkan aku pakai yang terlalu simple yang keinginan aku, itu nggak akan kelihatan akunya gitu. Jadi nggak beda, ya udahlah aku ikutin aja. Alasan sendiri memilih konsep outdoor seperti apa? Apa ya? Jujur sih ya, jujur aku tuh memang pengen banget dulu pernikahan aku yang terakhir tuh kayak intimate wedding gitu. Jadi bener-bener orang-orang tertentu aja yang ada dalam situ, gitu. Orang yang aku kenal, sahabat, keluarga kayak gitu. Jadi dan kayak lebih enak aja sih. Sebenarnya lagi pengennya tuh nikahnya kayak di pinggir pantai. Keinginan aku sih, cuma nggak apa-apa lah, nggak terwujud ini banget mau jadi cewek. Tapi kan karena lagi pandemi kayak gini, ya udah kita cari tempat yang dekat juga dari Jakarta dan juga ruangan terbuka karena memang keadaan lagi pandemi ini memang jadi kita Di daerah mana kan? The Lodge Golf Jagorawi tanggal Jadi- 13. Jadi ngundangnya berapa banyak itu? Kan Memang nggak secara ada pandemi undangan gini ya. sebenarnya, tidak ada undangan. Jadi yang datang di situ memang yang pengisi acara, keluarga, udah. Kalau untuk halangan restu dari orang tua sekarang seperti apa Kak? Sebenarnya orang tua tuh merestui, dan kalau misalkan kan hari ini juga Mas Vicky juga kan mau ketemu sama papa aku kan. Dari sini kita udah kali ke sana. Gitu. Kalinanya ke sana juga atau gimana? Kita bagi-bagi, jadi maksudnya gini, Mas Vicky untuk bicara sama papa aku kan, karena maksud dari pihak pengantin laki-laki ngobrol sama papa aku kayak gitu. Nggak ditemenin untuk Saya badan saya ada satu. temennya Jadi ada di split. sini. Ada, nah itu dia kan bagi-bagi kerja. Nah di sini aku ada tugas yang lain lagi untuk nungguin, karena benar-benar waktu udah mepet kan. Jadi dari fitting aku ada yang lain. Tapi komunikasi sendiri sama ayah gimana Kak jauh ini? Komunikasi sampai saat ini sih yang lebih banyak komunikasi itu Mas Vicky. Gitu. Jadi aku cuma tinggal lebih baik dapat informasi dari Mas Vicky aja. Jadi sudah cair komunikasi dengan keluarga, sudah cair dan sudah baik ya, Lina sejauh ini. Saya nggak mau ngomong saat ini, cuma mudah-mudahan aja saya berharap hati papa aku bisa lebih sebagai orang tua mau menentang itu aja, karena memang kan niat saya ibadah ya, niat Mas Vicky ibadah, kita berdua pengen mendapatkan jangan sampai pernikahan tuh tidak ada, bukan nggak ada restu ada, tapi maksudnya dilegalkan kan gitu. Dan mudah-mudahan kalau niat baik pasti ada jalan. Dan pasti orang tua kan nggak senang kalau anaknya menikah dan bahagia Seharusnya dengan orang tua pilihan bahagia. hidupnya. Seharusnya orang tua tuh bahagia dengan anaknya bahagia. Tapi balik lagi saya nggak mau ngomong banyak di saat ini karena aku nggak mau nanti akan ada simpang siur pemberitaan di luar. Berarti hari ini hanya Mas Vicky aja yang datangi orang Hari tua? ini hanya Mas Vicky. Tapi ada rencana bakal Lina sama Mas Vicky nggak? Nanti Mungkin next. ada apa? Nantinya pasti. Cuma kalau saat ini kan saat ini lebih baik Mas Vicky dulu bikin bicara. Nantinya dalam arti sebelum tanggal 13 atau setelah tanggal 13? Kita lihat nanti yang baiknya seperti apa. Tapi maaf untuk wali nikah gimana? Wali nikah. Tetap Nah itu ingin dia papa? kan makanya ini yang lagi dibicarakan, apakah papa saya bisa untuk menjadi wali nikah atau hanya memberikan tanda tangan untuk ke orang tertentu yang mewakilkan saya, mewakilkan papa saya, karena kan papa saya juga kan kemarin kan kena COVID ya kan, jadi lebih baik nanti hasilnya setelah Mas Vicky bertemu sama papa saya, jadi jangan sekarang untuk saya ngomong begini nggak tahu nanti omongannya lain, kan hasilnya lain, jadi saya lebih baik kayak ini aja. Tapi secara pribadi berharap nggak sih Teh untuk diwalikan secara langsung datang pada? Pastilah, karena bagaimanapun juga kan seorang anak berharap yang menjadi wali itu kan orang tua kandungnya kan, papahnya sendiri, dan juga yang perlu kita tegaskan di sini kan kewajiban seorang ayah yang terakhir adalah menikahkan anak putrinya ke anak putrinya lah gitu, dan dia menjadi wali, itu menjadi tugas yang terakhir seorang ayah, dan setelah itu kan tugasnya dia kan bebas lah, lepas gitu, karena sudah menjadi tanggung jawab suami saya nanti gitu. Jadi yang mudah-mudahan ini istilahnya kalau misalkan memang semuanya sudah dapat tanda tangan atau misalkan papa sudah jadi wali, mudah-mudahan kalau untuk semuanya aja. Tapi keyakinan dari Kalina sendiri sebagai anak berapa persen untuk ayah bisa dapat? Saya nggak bisa, saya bukannya Tuhan yang bisa melihat
berapa menit ke depan. Jadi saya gini, saya nggak mau berharap banyak banget karena gini, saya tidak mau sedih, saya tidak mau luka juga hati saya. Yang penting pastinya saya tetap berharap. Cuma keputusan balik lagi di papa saya. Kalau misalkan dia sudah merasa sehat, dia bisa datang untuk untuk menjadi wali saya. Tapi kalau tidak bisa, ya paling tanda tangan kan sangat gampang. Gitu. Nah kalau tidak bisa diberikan, nah kenapa? Karena sebenarnya dia setuju gitu. Tapi ada kalau Saya sudah pasrahin sih ya, insya Allah segala kayak tadi saya bilang niat baik pasti ada jalannya. Cuma kalau misalkan tidak memberikan tanda tangan pasti aneh aja kan. Karena kan balik lagi niatnya kan bukan untuk melakukan hal-hal yang tidak benar gitu. Balik lagi saya menikah mau menghindari perzinahan, ya kan? Kita menikah mau ibadah, kita mau dapat berkah juga. tapi menurut Kak Lina apa yang membuat papa juga? Kan saya bilang ini bukan yang tidak setuju. Papa saya menyetujui, tapi kenapanya masalah tanda tangan yang tahu kan papa saya. Mungkin karena ingin datang kali jadi wali, maka Kalau ditambah. datang dengan senang hati, saya mau banget papa saya menjadi walinya. Tetapi balik lagi saya tidak bisa bilang di sini. Lebih baik nanti kalau ini sahabat-sahabat teman-teman media semua datang langsung ke papa saya. Benar ex-husband nggak Teh? Saya sih nggak masalah dia udah datang gitu karena Ada masalah tapi ngundang nggak? saya sih mau ngundang. Saya mah hubungan saya sama papanya anak saya baik banget gitu. Jadi kalau misalkan beliau mau datang, saya kasih tahu, saya mah dari dulu sama dia udah kayak kakak saya sih ya. Jadi gue mau ini nih Cuk, kan aku mau bilang Cuk mau ini nih. Terus dia pasti kalau dia mau datang ya syukur bilang nggak juga nggak apa-apa, paling minta doanya aja. Jadi kalau misalkan Mas Dedi juga mau datang sama anak saya senang. Kak Lina mungkin perjalanan untuk menuju halal ini sendiri merasa banyak cobaan nggak sih? Banyak rintangan? Banyak. Kalau dibilang banyak, walaupun orang berpikir lebay atau walaupun dibilangnya kayak gimana, cuma balik lagi kan saya tidak pernah mau memaksakan orang untuk berpikir seperti apa yang saya pikirkan, dan saya juga nggak memaksakan orang untuk percaya apa yang saya katakan atau juga Mas Vicky katakan. Jadi ya segala rintangan itu kan harus kita jalanin juga. Saya nggak mau bilang ini cobaan karena kalau bisa bilang cobaan kayak kok cobaan banyak banget. Emang inilah perjalanan hidup saya yang harus saya jalanin, dan mudah-mudahan dengan segala macam masalah yang di belakang dan atau sekarang yang kita hadapin ke depannya akan berbuah manis. Dan segala sesuatu itu kan saya percaya akan indah pada waktu. Kak Lina udah ada umur sendiri belum dibilangin sama Aska soal kan diundur nih ada ajakan Saya udah telepon sih, saya tidak respon dari Aska sendiri. kita kan ngebahas tentang masalah baju ya. Intip sekalian itu. Sedikit teh. Apakah akan datang Aska? Insya Allah, mudah-mudahan, insya Allah. Tapi dijadikan baju nggak Teh? Hah? Askanya dijadikan baju. Aska. Seragam. Aska mah dia mah pakai apa aja udah bagus ya. Dia mah pakai punya yang karena gini, dia udah terlalu banyak apa segala macam, pengen dari waktu itu juga pengen dijahitin, cuma balik lagi kalau misalkan dia mau datang dia pakai apapun juga dia udah bagus. Pede banget ya kan. Tapi nggak ada permintaan khusus, mungkin ibu mau Aska datang mungkin kayak gitu. Saya sih bilang, cuma gini, anak saya itu tipe yang tidak bisa dipaksa. Anak saya itu tipe orang yang maksudnya gini, kita harus bicara heart to heart. Jadi kalau misalkan memang dia mau datang, ayo datang, kalau tidak nggak apa-apa. Dan dia yang pasti dia mendoakan yang terbaik untuk kita. Dan Responnya saat itu? Setelah baik, ditelepon? baik banget. Bukan telepon, ngobrol langsung kok sama dia. I just want you to be happy now. Ya udah. Oke. Mbak Ara, satu lagi dong Mbak Ara. Mungkin untuk Wadita. Boleh juga. Ini memang Harabrais tapi namanya Mbak Dita. Boleh juga iklannya. Perlu kenalan lagi ya. Dita nih cara Ya, Dita. untuk apa namanya menjaga bentuk tubuh Kak Lina untuk di hari H biar tidak berubah dengan gaunnya itu seperti apa, mungkin ada masukan seperti apa gitu.
Kalina udah pinter sih sebenarnya ngejaganya. Ya saya punya orang buat ngomelin saya setiap saat. Balik lagi tetap Udah ada begini ya? juga gitu. Walaupun sekarang berat saya nambah, tapi ya udah. Ini akan ada fitting lagi atau gimana Kak? Udah, ini yang final, iya. Ini yang final. Jadi nanti kita ketemunya lagi ntar pada saat hari ini. Kalina, setelah menikah nanti dengan Vicky, ada penekanan terhadap Vicky nggak untuk tidak lagi main hati terhadap wanita lain dan fokus? Kayaknya kalau masalah seperti itu bukan gini loh, masalah penekanan itu saya nggak pernah melarang suami saya nanti untuk melakukan apapun itu selama itu masih di jalan yang koridor yang benar, kan? Jadi masalah dia mau ganjen-ganjenan di TV, kalau misalnya masuk ke TV ya udah, cuma balik lagi kalau masalah hati kita tidak pernah bisa memaksakan perasaan orang, ya kan? Nah, masalah nanti Mas Vicky bagaimana itu balik lagi kan ke dianya pribadi. Tapi saya percaya istrinya Vicky pasti nanti cuma satu, saya. Berarti kemarin nggak cemburu ya sama si Sidis ngobrol bareng gitu sama Selin? Iya, Dalam suatu hubungan masalah cemburu itu wajar ya, pasti ada kecemburuan, cuma batasnya seperti apa kan, kewajaran sampai semana gitu. Jadi jangan sampai cemburu itu membabi buta gitu. Nah kalau misalkan aku bilang cemburu berarti kan saya kalau nggak ada cemburu sama sekali, nah itu yang harus dipertanyakan gitu. Jadi kalau misalnya saya bilang aku nih nggak suka kamu begini, aku nggak suka kamu gitu, selama itu masih bisa didiskusikan itu kan lebih baik. Jadi gini, komunikasi aku sama Mas Vicky alhamdulillah tuh baik banget, apapun kita bicarakan, apapun, benar-benar apapun. Jadi kalau misalkan saya nggak suka dia begini, saya utarakan. Saya nggak suka kalau dia begitu, saya kasih tahu juga. Itulah fungsinya pasangan kan, saling mengingatkan gitu. Jadi jangan sampai pasangan itu nanti udah mau di pinggir jurang kita makin jorokin, kita harus tarik. Berarti ada perjanjian pranikah gitu nggak sih Kak? Iya. Nggak ada. Tapi menerima segala risiko dari track record Mas Vicky sendiri, dari Kakak Saya bukan perempuan yang suci, saya bukan perempuan yang sempurna. Jadi kalau misalkan saya nggak mau lah masa lalu Mas Vicky, saya malu. Tuh ada kaca gede banget, kaca dulu, diri dulu udah lebih baik belum dari dia. Dan saya merasa saya juga nggak lebih baik dari Mas Vicky. Jadi apapun masa lalu dia itu menjadi bagian hidupnya dia yang menjadi pelajaran sampai terbentuklah Vicky Prasetyo seperti sekarang. Dan juga saya dengan masa lalu saya. Tapi ngebayangin gak sih kalau nanti misalnya kalau terjadi serupa lagi? Mas sendiri sudah yakin belum kalau diri Mas juga itu iya sama pasangan? Ayo, saya balikan lagi kan kita nggak pernah ada yang tahu. Kita jangan membicarakan yang terlalu jauh banget. Itu yang akhirnya akan sakit dulu. Gini, kita lebih baik kita bawa seneng, kita bawa happy yang ada saat ini depan mata, ke depannya besok. Jangan terlalu jauh, karena kalau misalkan kita itu jadi beban, hidup kita nggak enak, takut, yang ada deg-degan, nanti laki gue ngapainnya di luar sana, nanti istri gue ngapain di luar sana. Mendingan kita udah fokus yang ada depan mata. Toh saya percaya suami saya akan pulang ke rumah, karena memang di rumahnya ada istri. Oke. Satu lagi teh. Foto. Mas kawin. Teh. Mejanya mana nih? Out. Tarik ke depan, ini mundur. Sabar Daud. Awas, geser semuanya. Duduk. Bocor. Tahan dulu kali pakai tadi keren nih, tahan.